Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, terima kasih sudah join pagi ini. Jadi ini merupakan pertemuan pertama untuk mata kuliah pemrograman internet. Nah, seperti biasa di pertemuan pertama, kita akan melihat dulu berbagai macam hal nanti yang akan kita lalui selama satu semester dari kontrak kuliahan, bagaimana komposisi penilaian, kemudian materi-materi apa saja, dan yang lainnya nantinya ya. Oke, saya share dulu. Oke, mungkin yang pertama juga perlu kita bahas nantinya adalah kontrak kuliah seperti biasa ya. Oke, jadi pemrograman internet ini merupakan mata kuliah di semester 7 ya. Semester 7 berarti ini sudah mendekati garis finish gitu ya. Garis finish normal 4 tahun gitu ya. Ya semoga semua nanti bisa finish selama 4 tahun gitu. Jadi mata kuliah ini nantinya akan membahas bagaimana dikembangkan aplikasi yang bisa berkomunikasi melalui jaringan, atau bisa dikatakan sebagai aplikasi yang network aware gitu ya. Jadi selain aplikasi yang berdiri sendiri, kita juga bisa membuat aplikasi yang bisa berkomunikasi, saling berinteraksi melalui jaringan, atau secara luasnya melalui internet. Oke, untuk aturan kuliah ya, di kondisi normal ketika kita berada di kelas tatap muka, saya biasanya memberlakukan toleransi keterlambatan. Nah, jadi di sini juga saya ingin berlakukan seperti itu supaya nantinya tidak terlalu lama molornya juga mungkin menunggu gitu ya. Di kelas sebelah kemarin disepakati bahwa toleransi keterlambatan itu 20 menit. Namun kemarin ada yang mengusulkan dan disetujui juga bahwa toleransi keterlambatan itu untuk absensi melalui SIA gitu ya. Sedangkan untuk di ruang perkuliahan atau di roomnya itu boleh tetap ikut perkuliahan. Nah itu kemarin yang disetujui di kelas B. Bagaimana dengan kelas ini sekarang? Apakah ingin berbeda atau sama gitu ya? Gimana menurut kalian? Kalau dari saya disamain aja, Pak. Disamain. Nah, kemudian yang lain? Hanya satu yang di depan layar nih. Jadi Baiklah, kalau dari saya sih samain aja juga Pak, biar adil aja sih kalau menurut saya Pak. biar adil gitu ya. Tergantung kesepakatan sih sebenarnya. Kalau kelas ini sepakat berbeda ya enggak masalah sih gitu. Kalau adil sih ya itu kesepakatan kalian, walaupun berbeda enggak masalah. Sepakat ya? Sepakat, Pak. Sepakat. Pak. Sepakat. Pak, samain aja. Ya, Pak. Karena mungkin kan nanti ada yang putus koneksi misalnya di tengah-tengah kan nanti masuk lagi. Nah itu usulan temannya biar untuk masuk roomnya boleh gitu ya, melebihi 20 menit misalnya, mungkin ada gangguan koneksi dan sebagainya. Sedangkan untuk absensi di SIA yang tercatat di SIA itu batasnya 20 menit. Oke, sambil ini nanti akan saya buka absensi untuk hari ini ya, kita jalan dulu.
Persentase kehadiran ya tetap seperti biasa 75%. Nah, di bawah itu nanti tidak bisa mengikuti UAS, ya, masih sama aturannya. Nah, kemudian ini yang penting diketahui untuk komposisi penilaian. Nah, ada 5 komposisi yang saya tawarkan. Nah, di kelas 11 sih sudah oke kemarin. Jadi ada UAS UTS seperti biasa, ada tugas besar, proyek akhir nantinya yang dikerjakan berkelompok, dipresentasikan di akhir semester. Kemudian ada tugas kecil yang nanti bisa saya berikan ketika satu pembahasan sudah selesai, misalnya ada tugasnya. Kemudian ada post test nanti juga yang diberikan sama seperti mungkin di mata kuliah saya kemarin, sistem kontribusi gitu ya, ada post test. Nah, mirip seperti itu. Jadi dari pembahasan materi ada post testnya. Gitu. Untuk komposisi di situ post test 15% saya berikan. Jadi lumayan besar. Jadi jika kita lihat kaitannya dengan tugas ini selain UAS UTS ini mencapai 45% ya. 45% artinya hampir setengahnya, sehingga saya harapkan jangan sampai kelewatan gitu untuk tugas yang mungkin tidak masuk sekali gitu, update ke teman-temannya sehingga bisa terkejar tugas tersebut. Jangan sampai kosong, itu aja pesan saya nanti karena nilainya besar. UTS dan UAS bersifat online ya tentu saja ya, karena masa sekarang masih harus bersifat online. Kondisi mau mengharuskan kita untuk itu. Nah, kemudian tugas kelompok, yaitu nanti tugas besarnya dipresentasikan di akhir semester. Nah, itu untuk komposisi penilaian. Ada tanggapan mungkin atau ada masukan? Sudah oke kah atau gimana? Atau TS-nya mungkin mau dinaikin, UAS mau dinaikin atau gimana ya? Kita sepakati saja seperti itu. Gimana? Nggak ada, Pak. Oke? Udah oke, Pak. Oke, Pak. Oke ya. Jadi ini yang merupakan mata kuliah programming, jadi kita banyak latihan melalui tugas, melalui post test nantinya ya. Oke, kita lanjut. Nah, secara keseluruhan apa sih capaian pembelajaran dari mata kuliah ini? Artinya nanti ketika mata kuliah ini selesai di akhir semester nanti, apa yang Anda dapatkan? Jadi diinginkan nanti ada konsep dasar, kemudian protokol-protokol juga kaitannya dengan internet, kemudian terminologi yang kaitannya, konteksnya nanti pemrograman internet atau pemrograman jaringan, diharapkan nanti Anda bisa pahami seperti itu. Kemudian konsep dasar nantinya juga menjadi basic untuk berikutnya nanti yang terakhir mampu membuat aplikasi dengan kemampuan berkomunikasi, bertukar data dengan basis client server. Nah, ini yang diharapkan nanti dicapai dari mata kuliah ini seperti itu. Jadi dari sini nanti mungkin sudah ada gambaran. Jadi aplikasi yang diharapkan itu adalah nanti yang bisa berkomunikasi. Dan di sini yang diajarkan adalah bahasa pemrograman Java. Nah, jadi yang membedakan nanti mungkin di pemrograman web atau pemrograman web lanjut itu dibahas ya bagaimana
pengembangan aplikasi web dan sebagainya yang berbasis HTTP misalnya ya, protokol HTTP. Nah, di sini nanti kita bahas komunikasi dengan cara yang lain, dengan protokol yang lain. Itu yang nanti akan kita pelajari secara lebih detail ke depan. Nah, kemudian untuk aktivitas di mata kuliah ini, biasanya kan di mata kuliah pemrograman yang lainnya itu ada praktikum. Nah, di sini sejak awal mata kuliah ini tidak ada praktikum, tetapi nanti kita ada hands-on, latihan, modul-modul yang nanti kita bahas. Dan nanti disertai juga dengan latihan-latihan. Kemudian untuk tools yang digunakan yang bebas ya. Preferensi masing-masing, banyak tools untuk bahasa pemrograman Java bisa dipilih untuk latihan nantinya. Kemudian saat ini juga sedang diusahakan bagaimana menambahkan plugin di Rajah gitu supaya nanti juga bisa melakukan percobaan, exercise, atau mungkin nanti ada post test atau kuis yang melibatkan coding melalui Berajah. Nah, seperti itu. Ini sedang diusahakan oleh administrator Berajah. Oke, ada pertanyaan untuk aktivitas kelas? Tidak ada masalah ya. Jadi mungkin semuanya pasti sudah mengambil PBO ya, pemrograman berbasis orientasi objek seperti itu sebagai basis dari bahasa Java-nya, sehingga semua sudah paham bagaimana menjalankan, bahkan sudah menghasilkan produk dengan menggunakan bahasa Java seperti itu. Kemudian outline materi ya yang akan kita pelajari satu semester ke depan. Nah, yang pertama nanti ya konsep dasar, tentu saja kita perlu tahu protokol dan terminologi dalam konteks pemrograman internet itu seperti apa. Karena bisa saja ada terminologi yang sama mungkin digunakan dalam konteks yang lain, tetapi ketika kita berbicara pemrograman jaringan atau internet, maka terminologi tersebut bisa berarti apa gitu ya. Jadi bisa dibedakan nantinya. Kemudian nanti kita pelajari Java input-output. Jadi aplikasi bisa membaca dan menuliskan data ya. Bagaimana ini bisa dilakukan ya kan? Melalui bahasa Java ya, nanti ini akan kita bahas. Ada pembahasan stream di sana dan kelas yang sudah disediakan oleh Java, ini akan kita bahas. Kemudian soket, ini apa itu soket? Nanti kita pelajari detailnya. Di mana nanti akan kita bahas soket yang kaitannya dengan TCP, protokol TCP dan juga UDP. Nah, detailnya nanti lah gitu ya. Kemudian ada thread. Nah, di mata kuliah sebelumnya, di semester sebelumnya, ada sistem operasi di mana di sana dibahas adanya multi threading atau thread di situ ya. Selain proses ada thread itu, di mana satu aplikasi kita bisa bentuk dalam fungsi-fungsi yang lebih kecil dinamakan dengan thread. Nah, bagaimana kita nanti membuat thread ini dengan bahasa pemrograman Java. Karena aplikasi yang bisa melakukan komunikasi itu apalagi berbasis client server harus bisa menangani banyak ya, apalagi server di situ harus bisa menangani banyak klien. Kita pasti tidak mau komunikasi hanya dari satu klien ke server saja, pasti banyak klien yang nanti seharusnya diakomodir di dalam aplikasi tersebut. Muncul multi threading. Kemudian ada sinkronisasi. Kaitannya dengan multi threading ada sinkronisasi ya. Multi threading ini kan bisa saja mengakses sumber daya secara bersamaan. Nah, dulu kita membahas adanya deadlock
Nah, bagaimana nanti deadlock ini terjadi di program yang kita kembangkan. Ya, kalau dulu konsepnya, nah sekarang di program itu deadlock itu seperti apa bisa terjadi karena adanya akses secara bersamaan. Nah, kemarin di sebelumnya ada concurrency control gitu ya, mengatur akses secara concurrent itu dengan teknik-teknik. Nah, di sini bagaimana bisa dilakukan dengan implementasi langsung di pemrograman atau di kode bahasa Java. Nah, itu nanti akan kita bahas. Dan terakhir, tentu saja nanti bagaimana menyatukan materi-materi ini, pengetahuan ini ke dalam satu produk. Nah, ini nanti yang menjadi tugas besar di akhir, seperti itu ya. Itu outline materi. Tentu saja nanti kita banyak latihan dari materi-materi yang ini disertai juga dengan hands-on nantinya. Pak, saya ada pertanyaan tentang Oh outline. iya, gimana? Sebelumnya saya Aldi, Pak. Ini Ya. pertanyaan tentang bagaimana pembagian postesnya, Pak. Di sini ada 9 materi. Yang saya dengar tadi Bapak mengatakan bahwa postes akan dilakukan setiap pergantian materi. Nah, setahu saya, mungkin nanti Bapak bisa koreksi saya, ada 14 minggu, kalau nggak salah kita satu semester itu untuk pertemuannya kan, Pak? Ada 14 pertemuan. Ya. Kalau misalkan postes diadakan setelah pergantian materi, jadi bagaimana pembagian, Pak? Apakah postes itu dilakukan dalam 3 jam mat kuliah itu, apa dibagi-bagi gitu, apa gimana, Pak? Oke, nanti Sebelum nanti saya berikan notifikasi gitu ya. Kan kita ada grup ya, di sana nanti saya berikan informasi bahwa setelah materi ini, tanggal ini kita melakukan post-test gitu ya. Sehingga semua sudah tahu nantinya bahwa materi ini nanti akan disertai dengan post-test. Kalau pengalaman kemarin sih, kan nanti ada video ya. Video yang diupload ya, sesuai dengan kesepakatan kan. Setiap dosen nanti akan mengupload video materi. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi secara online seperti sekarang gitu ya. Nah, nanti setelah saya upload video, kemudian kita bahas. Nah, nanti disertai dengan post-test. Ya, post-testnya nanti mungkin tidak setiap pertemuan ya, karena satu materi ini nanti bisa saja 2 atau 3 pertemuan seperti itu. Nantilah di notif saya informasikan kapan post-test untuk materi ini seperti itu. Baik, Bapak, terima kasih. Ya, Aldi ya. Oke, dipermaklumkan juga yang lain. Kemudian next tadi references ya, bebas saja ini referensi yang saya gunakan di slide-slide ataupun nanti ada latihan-latihan secara umum dari 2 teratas ini yang saya gunakan ya. Kemudian yang lain mungkin bisa dicari juga, biasanya di buku ya ada di situ textbooknya. Nah, saya membebaskan referensi yang digunakan karena tentu saja banyak sekali yang membahas web programming, yang membahas mengenai bahasa pemrograman Java. Banyak contoh-contoh, kemudian aplikasi yang sudah jadi pun banyak ya, sehingga referensi yang digunakan itu tidak terbatas sekarang ini ya. Tinggal kemauan kita saja yang mau enggak kita mencari gitu ya. Jadi referensi silahkan dicari, dipelajari dan banyak hal yang nanti bisa dijadikan referensi. Tadi di penjelasan bahwa kita menggunakan bahasa Java. Mungkin ada yang berpikir bahwa bahasa Java mungkin sekarang sudah kurang gitu ya misalnya, atau ini sudah lama sekali bahasa Java ini mungkin kalah gitu ya dengan bahasa-bahasa yang baru sekarang yang lebih related kepada tren-tren seperti big data misalnya, atau
business intelligence misalnya ya, atau IoT dan lain sebagainya ya. Nah, saya tampilkan di sini ada statistik di sini dikumpulkan oleh Pierre Carbonell. Jadi di sini diambil dari GitHub ya, web repository ya, saya semua sudah tahu. Nah, di situ dimana mungkin dikumpulkan share atau pembagian kecenderungan pengguna-pengguna itu menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Nah, tahun 2020 di sini yang pertama itu adalah bahasa Python. Nah, kita ketahui ya, seperti tadi saya katakan bahwa saat ini trennya adalah big data, pengolahan data secara besar sehingga muncul bahasa Python di sini yang di situ mudah dipelajari, diimplementasikan seperti itu, sehingga share paling besar itu saat ini adalah bahasa Python. Nah, bagaimana dengan bahasa Java? Ternyata bahasa Java di sini menempati urutan kedua, yang walaupun mungkin dikatakan sudah lama sekali bahasa Java ini digunakan, tetapi ternyata masih banyak juga di situ yang mengembangkan aplikasinya atau interest-nya itu dengan menggunakan bahasa Java. Di sini dengan share 16,9% seperti itu. Nah, diikuti oleh bahasa-bahasa yang lain di sini ya, turun naik, jadi tetap dibandingkan di situ. Jadi dari tahun sebelumnya di situ berarti tidak banyak perubahan. Kita lihat Python, Java, JavaScript, C# ini 4 teratas ya. Jadi dibandingkan tahun sebelumnya berarti posisinya tetap tidak ada panah turun naik seperti itu, sehingga trennya masih sama gitu ya. Nah, ini tren penggunaan bahasa Java yang mungkin konteksnya di sini adalah GitHub ya. Kemudian yang diharapkan juga di sini berarti nantinya dengan mengikuti mata kuliah ini ada tambahan pengetahuan ya, kaitannya dengan pemrograman dengan bahasa Java itu sendiri, ya, bagaimana bisa dikembangkan aplikasi yang berkomunikasi melalui jaringan atau internet secara lebih luasnya. Kemudian berikutnya, nah ini yang divisualisasikan ya, dengan huruf-huruf ya, jadi besarnya huruf itu menentukan share-nya atau posisinya. Python paling besar, kemudian Java, JavaScript, dan seterusnya. Nah, untuk mengingatkan karena pasti sudah juga dipelajari di mata kuliah PBO ya, atau mungkin yang lain yang menggunakan bahasa Java. Apalagi ini mata kuliah semester 7 ya, berarti sebelum-sebelumnya sudah dapat ya. Jadi ada berbagai macam karakteristik dari bahasa Java itu sendiri ya, yang bisa memberikan keunggulan atau kelebihan dari yang lainnya, misalnya seperti itu. Walaupun mungkin setiap bahasa tentu saja melakukan update tentu saja ya, untuk menutupi misalnya jika ada kekurangan. Java dikatakan sebagai bahasa yang simple, gitu ya. Java is simple. Mengapa demikian? Java ini dikembangkan dari bahasa atau dimodelkan dari bahasa C++. Bahasa C++ ini disederhanakan, simplified, lebih disederhanakan, sederhana tetapi diimprove, ditingkatkan kemampuannya, sehingga bisa saja dikatakan di refer di situ bahwa Java itu adalah C++ minus. Dari C++ dibuat
menjadi minus-minus, lebih disederhanakan dengan fungsionalitas dan negatif aspek yang dikurangi, seperti itu dari bahasa basisnya C++. Kemudian object oriented, nah ini tentu saja ya sudah jelas, sudah dipelajari bagaimana Java dari awal itu dikembangkan berbasis object oriented, karena ada bahasa yang awalnya mungkin masih prosedural, kemudian diupdate, diberikan kemampuan object oriented. Kemudian distributed, nah ini kaitannya dengan mata kuliah kita bahwa Java itu bisa bekerja, bisa berkomunikasi melalui jaringan, sehingga bisa terpisah. Kemarin kita membahas sistem terdistribusi, di situ bagaimana bisa dilakukan komunikasi antar komponen. Nah, di sini aplikasi bisa dikembangkan dengan Java secara terdistribusi. Nah, seperti itu. Kemudian interpreted, tentu saja dibutuhkan interpreter untuk menjalankan Java, di mana nantinya ada bytecode yang dihasilkan ketika melakukan kompilasi, bisa dijalankan mesin independen. Mesin independen artinya tidak bergantung platform, seperti itu. Bisa kita jalankan di berbagai macam jenis sistem operasi. Jadi interpreted, dilakukan penerjemahan dulu sehingga menjadi bytecode. Kemudian robust. Robust di sini berarti tangguh, gitu ya. Java dikatakan sebagai bahasa yang tangguh karena memiliki kemampuan untuk mendeteksi misalnya ada problem atau permasalahan ketika melakukan eksekusi. Nah, di situ sudah disediakan mekanismenya. Kemudian ada mengeliminasi berbagai tipe error yang mungkin bisa terjadi ketika dilakukan pengembangan satu aplikasi. Kemudian ada exception handling, bagaimana exception, kesalahan yang mungkin bisa terjadi itu ada mekanisme untuk penanganannya. Tidak serta-merta jika error itu kita tidak tahu, gitu ya. Dan ada yang seperti itu, ini error tapi kita tidak tahu apa sih errornya ini misalnya. Nah, di Java itu ada handling untuk itu. Sehingga kita bisa cepat, sebagai programmer itu bisa cepat tahu apa masalah yang terjadi dalam pengembangan aplikasi. Kemudian secure, ada mekanisme untuk melindungi sistem terhadap berbagai macam program-program yang stray, mungkin yang negatif atau mungkin buruk seperti itu. Jadi ada mekanisme di situ yang disediakan ketika kita menginstall Java Virtual Machine, JDK, dan lain sebagainya. Kemudian arsitektur netral, istilah yang terkenal sekali, write once, run anywhere. Nah, ini yang mewakili sekali dari Java ya, yang semua sudah tahu. Kita bisa buat, kemudian jalankan bebas di platform mana saja, asalkan di sana ada Java Virtual Machine saja. Portable ini ya kaitannya dengan tadi, bisa dipindah-pindah, artinya bisa dijalankan di berbagai macam sistem operasi. Performance, dikatakan bahwa dapat dijalankan tanpa direkompilasi ulang, seperti itu ya. Sehingga performanya bisa dikatakan lebih baik. Itu multi-threaded, ini juga kaitannya nanti dengan mata kuliah kita, bagaimana Java mendukung multi-threading. Dengan kelas-kelas yang sudah disediakan, kita tinggal implementasikan saja nanti, gitu ya. Kita pelajari kelasnya bagaimana cara mengeksekusinya sehingga terbentuk aplikasi yang multi-threading. Kemudian
dynamic. Jadi bahasa Java bisa beradaptasi terhadap lingkungan yang berubah misalnya. Jadi kode-kode baru bisa di-load tanpa dilakukan rekompilasi. Sehingga tidak perlu programmer, developer dari awal itu membuat seperti itu ya. Jadi fitur-fitur baru nanti bisa dimasukkan secara transparan, jadi di belakang layar misalnya ya, tidak perlu merubah secara keseluruhan. Kita buat dari awal misalnya ya, sehingga ini dikatakan sebagai dynamic. Nah, itu karakteristik dari bahasa Java yang mengingatkan kembali dari yang sudah dipelajari pada semester sebelumnya tentu saja. Itu sampai di sini ada yang ditanyakan? Karakteristik dari bahasa Java ya, saya mengingatkan kembali ya, seperti itu. Tidak ada ya? Iya, Pak. Terima. Nah, itu sekilas saja untuk materi yang lebih detailnya nanti kita mulai bukan semester sih, minggu depan gitu ya. Nah, sesuai dengan arahan Kaprodi di situ bahwa nanti akan ada video pembelajaran, artinya sebelum pertemuan yang terjadwal itu nanti ada video nantinya yang diupload oleh dosen. Itu nanti saya juga akan mengupload video sehingga nanti diharapkan sebelum pertemuan itu ya video itu dulu yang dilihat gitu, sehingga pertemuan ini sebagai diskusi, forum diskusi. Tidak terbatas ini ya, tidak terbatas di sini saja, di grup yang sudah saya buat juga bebas, di sana kita bisa melakukan diskusi, kemudian nanti juga di Berajah ya, saya buatkan forum untuk diskusi jika ada hal yang ditanyakan. Oke, nanti saya infokan untuk Berajah, untuk enrollment key-nya nanti di grup WA nanti saya share di sana. Nah, itu sekilas kaitannya dengan satu semester ini kita ngapain saja gitu ya. Oke, supaya saya tidak lupa, kita absen dulu karena sekarang absensinya juga online ya, melalui SIA ya. Jadi silahkan dibuka SIA masing-masing, nanti akan saya buka dulu. Ya, bagi yang mau menggunakan QR code, saya tampilkan QR code-nya. Nanti untuk pertemuan berikutnya, berarti nanti kita absensi di 20 menit awal, gitu ya. 20 menit awal, kemudian nanti saya tutup setelah 20 menit tersebut. Pak, berarti nggak ada toleransi untuk yang lupa ngabsen, Pak? Bagaimana? Ya, akan saya ingatkan. Oke, Pak. Artinya ya seperti ini ya, silahkan absen. Saya buka absensinya, silahkan absen.
Kalau sampai lupa mungkin nggak merhatiin berarti ya. Iya, baik, Pak. Oh, sedang kemana gitu ya. Ya awal-awal kan jangan ke WC dulu lah gitu kan. Kan saya ingatkan lah intinya ya. Oh, kemarin ada di kelas B kemarin ada yang nggak nemu ininya absennya ya. Wahyu Aditya Reza ada? Halo? Ada, Pak, tadi dia ngechat koneksinya Pak, Oh, koneksinya koneksinya terganggu. kurang stabil ya. Oke, dia absensinya ada di kelas B. Harusnya kalau mau pindah itu harus koordinasi dulu ke Pak Azwar. Itu. Siapa juga yang lain mungkin yang ingin pindah itu ke Pak Azwar dulu karena beliau nanti yang setting untuk SIA perpindahan kelas. Kemarin ada Sulhan juga, dia ada di kelas sebelah, kelas B harusnya. Hampir 27, partisipan 31, masih ada yang belum. Harusnya 30 juga partisipan. Oke, untuk mengingatkan atau sebagai informasi untuk pertemuan berikutnya supaya seragam gitu ya. Masuknya nanti nama yang muncul di situ adalah NIM dan nama gitu ya. Supaya bisa disepakati supaya seragam semua. NIM dan nama nanti yang dituliskan sebagai nama ketika join. Oke, 29. Di kelas B kemarin juga ada yang menanyakan kaitannya dengan tugas besar gitu ya, karena mungkin ada yang mengancar-ancar kelompok ya, dikerjakan kelompok dengan anggota mungkin maksimal 4 nantinya, maksimal 4. Kemudian mekanisme pembagiannya kalau di kelas sebelah itu mereka inginnya pilih sendiri katanya gitu ya, mau cari yang mungkin yang sudah klik atau gimana. Nah, untuk kelas ini sesuai kesepakatan aja gitu, apakah mau diacak atau mau cari teman-teman sendiri gitu ya. Ya gimana itu kelas ini? Saya ngikut. Ikut siapa? Yang lain gimana? Diam berarti setuju kelas sebelah atau Kalau Diacak aja, secara Pak. pribadi sih lebih milih untuk Bapak pilihin atau diacak, Bapak. Pak. Diacak atau Soalnya Bapak pilih aja, Pak. gimana ya, kan beda-beda koneksi setiap orang, takutnya tuh mereka sudah saling backing yang sesama bagus koneksinya gitu. Oke, itu Itu satu dipilih orang. untuk Bagaimana Bapak. dengan yang lain? Nah, Ya, di Itu random juga udah di bilang diacak, Pak. Bapak aja. Corona. Menurut saya, oh saya berarti ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Majoritinya seperti itu, setuju? boleh usul nggak Pak? Coba. Ya, ada lagi. Tapi kayaknya kurang dekat ke mic ya. Jauh Halo, suaranya. halo, Ya, halo Pak. ya. Kalau dari saran saya sih Pak, ini kan kita karena kita online gini Pak, maksudnya bukan masalah kita mau pilih teman yang sesama bagus koneksinya, cuman dari pengalaman semester kemarin yang diacak-acak kelompoknya itu, jadinya kita susah komunikasi, apalagi ada yang di luar pulau Pak. Jadi rada susah pada saat kita kerja kelompoknya. Bukan karena koneksinya sih Pak, lebih kayak ke siapa kita yang lebih dekat. Kita karena kita online ini jadinya rada susah Pak kalau mau berkelompok, apalagi misalkan sama yang jauh-jauh Pak gitu. Nah, itu pendapat yang Itu kedua. saran dari saya.
Ya, makanya saya tampung dulu nih gimana. Nah, ada yang lain mungkin? Ya, sama seperti kelas sebelah sih, ada gitu ya, yang punya pendapat berbeda gitu. Ya, kesepakatan aja gitu. Gimana yang lain? Ada di depan layar. Baik Pak, kalau dari saya sendiri saya setuju juga sama pendapatnya si Bintang sih. Kalau kita pilih sendiri itu lebih enak aja kita nyesuaikan sama temannya gitu. Lebih enak kita misalnya siapa yang dekat juga. Kalau kalau diacak itu misalkan sama-sama ndak enak semua, misalnya kita dapat Pak, sama-sama ndak ada koneksi semua kan susah juga kita ngerjainnya jadinya. Biar kayak Bintang aja sih kalau saya Pak, pilih sendiri aja biar sesuaiin sama kemampuan masing-masing. Itu sih Pak. Oke. Saya apa namanya? Di sini kan ada fasilitas apa ya? Untuk melihat keseluruhan bagaimana kecenderungannya. Sebentar, saya ingin tampilkan dulu. Saya ingin saya close dulu stop sharing. Oke. Yang setuju Bintang mungkin bisa memberikan reaksi tepuk tangan. Bintang dulu. Yang Aldi jempol lah gitu ya, jempol. Oke, saya lihat kebanyakan tepuk tangan ya. Jadi mungkin ya berarti kan kesepakatan lebih banyak cenderung ke cari sendiri gitu ya. Oke. Nggak apa-apa Iya, yang Pak. lain, Aldi? Karena teman-temannya Ya banyak. nggak apa-apa. Ya. Kan saya ngikut ya, awal cuma Kesepakatan, ada ya. kayak lebih menjorok ke situ. Oke. Itu ya nantilah kita bahas untuk ini apa namanya tugas besar nanti di UTS, setelah UTS. Nah, mulai di sana nanti kita bahas seperti itu. Kemudian apalagi yang belum saya bahas ya? Udah ya? Oke, terakhir saya ingin main game gitu ya. Saya ingin main game dulu biar tidak tegang gitu ya. Semua sudah coba Kahoot? Sudah, Pak. Halo? Belum pernah, Pak. Udah, Pak. Nah, gampang ya. Belum pernah Pak. Dicoba Pak itu, Pak, nggak tahu sih. akses ke web, cari ketikkan aja Kahoot gitu ya. Kahoot.it ya kalau nggak salah. Pak, sebelumnya boleh nanya lagi satu, Pak? Oke, silakan. Tadi untuk mengenai kelompoknya, untuk satu grup kelompok berapa orang, Pak? Maksimal 4. 4 orang maksimal. Ini jumlahnya itu di absensi berapa tadi? 30. 4, sebentar. 35 gitu ya. 35.
Berarti jika maksimal 4 ya ada 4, ada yang 3 gitu nanti. Jangan sampai lebih lah seperti itu ya. Jangan sampai lebih 4. Itu. Gimana, sudah coba akses Kahoot? Ke tanda seru ini Pak ya? Ya, Kahoot. Oke, sebentar ya. Oke, nanti kita main game kecil-kecilan ya. Materinya yang dari kita bahas tadi gitu ya. Yang kita bahas tadi itu gimana sih tadi? Nangkep tak atau ingat enggak tadi kita bahas apa saja? Simpel-simpel aja. Ya Pak. Ada reward nanti ya. Jadi saya ambil nanti yang 15 teratas nanti saya berikan privilege untuk join kegiatan seminar dan workshop literasi digital nanti dilaksanakan 2 September minggu depan gitu ya. Jadi peserta nanti mendapatkan e-sertifikat, makan siang, snack, ada kopi juga nanti, kopi kemasan, diantarkan ke alamat masing-masing. Jadi nanti yang daftar itu nanti menuliskan alamat lengkapnya. Kemudian nanti ada pulsa juga mengganti kuota bagi yang ikut sampai akhir. Nah, itu nanti privilege-nya yang diberikan. Jadi ya menghadiri ya dari rumah gitu ya, ikut seminar ya buka. Seperti ini. Jadi nanti jam 12 itu ada delivery yang datang gitu ya, mengantarkan makanan, minuman, makan siang, snack. Kemudian nanti ada pulsa juga nanti. Ada yang tertarik? Saya, Pak. Ya udah menang atau masuk 15 besar dulu ya kalau tertarik. Oke. Pak, saya udah sign up Pak, gimana terus? Oh, sudah sign up. Oh ya udah ikut game aja gitu. Oh, sudah ada informasinya ya? Halo? Ini apa sih? Sign up Kahoot ya, Aldi? Ya, Kahoot Pak. Kan saya belum punya akun. Saya kira sign up seminarnya. Ini tinggal Sebenarnya masukin PIN aja kan, Pak? nggak perlu ini ya, makanya nggak perlu sign up, Aldi. Saya munculkan ya. Oke. Tinggal masukin ini aja kan, Pak? PIN aja. Iya, makanya nggak perlu. Saya tampilkan ya. Oke. Muncul. Muncul di layar masing-masing. Iya, Pak. Muncul, Pak, muncul. Oke, jadi untuk Muncul, Pak, muncul. ini masukkan PIN-nya dan juga nama ya. Masukkan nama yang bisa ditanda gitu ya, jangan nama samaran gitu ya. Ini langsung oke go gitu, Pak. Masuk dulu, masukkan PIN dan nama. Masih 2 player yang muncul. ...30 player harusnya ya. Yang koneksinya kurang stabil ya sabar. Jadi kita mainnya simple, nanti ada pertanyaan, ada pilihan. Nah, untuk pertanyaan itu hanya muncul di Zoom ya. Jadi harus fokus di sini juga, baru kemudian pindah ke webnya untuk menjawab ya. Karena ada yang fokus ke halaman Kahoot-nya itu sendiri, pertanyaannya nggak muncul gitu ya. Ternyata pertanyaannya itu live dari saya gitu, dari layar Zoom-nya. 16, 17. Masih menunggu yang join. Kalau misalkan ada luka nih, ada luka terbuka dan keluar darah, yang dilakukan pertama kali harusnya apa? Gimana caranya? Hah?
dibalut. Apa namanya? Ya, beban tekan. Beban tekan itu gimana? Biasanya misalkan kita nggak ada kasa atau misalkan kita hanya ada baju atau mungkin jilbab gitu ya. Kita betul yang apa seperti bola letakkan di lukanya baru kita beban. Nah, itu namanya beban tekan. Supaya apa? Yang pertama lukanya ditekan supaya pendarahannya juga 21. dan dibawa ke kalau di puskesmas mungkin bapaknya mungkin nanti begini Pak. Kenapa ini perdarahan? Ya. Ada yang sedang di puskesmas ya? Sambil antri. Hah. Masih 23. Yang lain mana nih? Dua empat. Mentok di 24. Banyak yang masalah koneksi ya. Ini rata-rata pakai koneksi apa? Telkomsel, Pak. Telkomsel. Kuota dari kampus sudah masuk? Belum, Pak. Belum. Sama berarti ya dengan kelas sebelah gitu juga mengeluhkan belum. Nah, makanya besok di seminar itu ada pulsanya lumayan kan untuk daftar kuota. Tapi kan banyak yang menawarkan ini sekarang ya, video conference itu murah sekarang kan. Ada yang pakai itu 10.000 misalnya atau 2.000, ada yang 2.000 itu saya tahunya XL itu 2.000 berapa giga gitu ya. Dua tiga ya, yang lain gimana turun naik 23 24. Oke, karena mentok 24, kita mulai aja ya. Siap? Bermain? Siap, Pak. Siap. Fokus ke layar Siap. share, layar share atau share screen. Saya start. Q25 yang masuk. Kuis pertama. Perhatikan. Oke. Jawabnya di mana? Jawabnya Di web yang kamu buka, Aldi. Gimana, Aldi? Lihat pertanyaannya dulu, lihat types apa nih? jawabannya, nah nanti pilih. Pak, tanggalnya beda, Pak. Tiba-tiba waktu habis. Tanggal awal masuk. Iya kan? Gimana? Bener kan 18 Agustus? Iya, Benar, Pak. Ya, mungkin pertanyaan pertama banyak yang miss gitu ya. Berikutnya harus sudah hafal gimana. Merasa gaptek saya. Oke, next. Tapi kita lihat dulu klasemen sementara. Oh, sering main nih kayaknya nih Bintang, Grandis. Nggak pernah, Pak. Oke, ada Nadia. 3 teratas. Ini yang 0 ini karena hanya 5 orang yang jawab. Oke, next. Masih banyak peluang untuk muncul di klasemen ya. Siap-siap. Pertanyaan kedua. Ya, ini yang suka bola nih. Atau mungkin update berita. Nyerah. Di beranda banyak berita biasanya kan. Oke. Wow, lumayan. 12 jawab benar ya.
Sisanya ada 7. Kita lihat klasemen dari sini. Koneksi Seret. saya hilang. Astaga. Nggak bener deh. Koneksi hilang. Nah, koneksi di luar tanggung jawab kami. Mohon maaf. Oke. Masih 3 teratas, itu masih sama. Nah, ada yang naik 5 besar itu coba Yuliana. Next. Pertanyaan ketiga. Satu, selesai. Oh, salah. Oke, tadi karena kita banyak membahas PBU gitu ya, sehingga yang menjawab itu PBU kebanyakan. Ada 6 orang yang benar sistem terdistribusi. Kita lihat sekarang, oh berubah. Aldi naik, muncul namanya. Wih, culai. Bintang Grandis turun ya, Liliana naik. Oke. Banyak pertanyaan untuk naik ke klasemen atas. Persentase untuk post-test. Cepat, 5 detik. 3, 2, 1. Oke, sebagian besar jawab benar ya, 15% tadi. Ingat-ingat tadi ya. Kita lihat klasemen. Bintang menghilang, tiba-tiba yang lain naik ya. Oke. Masih banyak pertanyaan. Masih banyak kesempatan, coba lagi. Oke, pertanyaan kelima. Capaian pada mata kuliah ini. Oke, semua tahu capaian pada mata kuliah ini? Bisa nanti membuat aplikasi yang network aware gitu ya. 2 orang salah. Kita lihat klasemen sekarang. Oh, naik. Ada perubahan 3 besar. Aldi terus naik. Rupanya sudah bisa mengikuti game dengan baik ya. Aldi. Next, siap-siap berikutnya. Bukan materi pada MK ini. Kecepatan menjawab sangat berpengaruh pada nilai. Oke. Sebagian besar dari yang menjawab ini benar ya, RMI. Walaupun mungkin ada kaitannya juga RMI, tapi tidak kita bahas. Kita lihat klasemen. Kenapa makin lama dikit yang jawab nih, Pak? Perubahan. Oh, Rudolf di sini naik 4 peringkat. Highest climber. Predikatnya Rudolf. Next. Bahasa pemrograman yang paling populer. Oke. Sebagian besar menjawab Python dari yang menjawab sini. Ada yang menjawab Java tadi ya. Tapi tadi ke kamar mandi dulu, nggak lihat slide-nya. Ada yang jawab script. Kita lihat perubahan klasemen. Oh, tetap tidak ada perubahan. Kita next lagi. Sepuluh detik untuk menjawab. Aduh, salah kayaknya. Ada 9 orang. Yang benar ada 10 orang yang salah dari yang menjawab. Kita lihat. Next. Siapakah yang naik? Oh, masih tetap 5 besar. Ya. Voice Buat juga Nadia nih. Nadia
aman di atas ya, dibayangi yang lain. Next, pertanyaan ke-9. Baca bebek soalnya. Ini jawabannya. Oke, 12 orang menjawab benar. Ada 3 menjawab probus, ada 4 secure. Tadi jalankan berbagai macam platform dengan arti portable, bisa dibawa ke berbagai macam sistem operasi. Jadi platform itu dikaitkan dengan sistem operasi. Kita lihat klasemen setelah pernyataan Liliana on fire, di situ back in the game katanya di sini ya. Oke, next pertanyaan ke-10. Masih karakteristik tadi. Oke, 7 orang menjawab benar, distributed. 5 itu object oriented, 3 dynamic. Oke, secure dan yang menjawab ya. Jadi imbang lah gitu antara benar dan salah. Bagaimanakah klasemen? Tidak banyak berubah. West Corny yang naik sekarang, posisi 3 ya. Oke. Beda tipis sekali. Beda poinnya 10 poin ya. Di kelas B kemarin ada 2 yang kejar-kejaran, terakhir itu ada perubahan posisi 1-2. Apakah sama di sini? Kita lihat ya. Intinya cepet-cepetan, walaupun benar tapi lebih lambat, poinnya lebih kecil. Terakhir ya, siap? Kita lihat pertanyaan terakhir, gampang sekali. Awas jangan tanah kiri. Koneksi. Oke, 17 orang menjawab dari 18. Yang menjawab 17 benar ya, 1 salah, 77. Dia hidup di masa depan berarti ya, 77. Oke, sudah siap melihat hasilnya, hasil akhir? Siapa? Kita lihat. Jeng, jeng, jeng. Yeay. 3 Win. nomor 2 Nurul Nadiatun. Aldi. Nomor 1 belum tentu. Aldi. Berarti ya dengan kelas sebelah kemarin itu ada yang menyodok di tikungan terakhir. Tidak masalah. Apa maksudnya disodok tuh, Pak? Gimana? Di gimana yang menyodok tuh, Pak? Menyodok. Ya menyalip lah gitu ya. Aldi bagi-bagi kopi. Oke, ini 3 teratas ya yang saya ambil itu nanti 15 besar. Jadi belum tentu juga nggak ikut kalau namanya nggak muncul di sini. Sebentar saya tampilkan klasemen yang 15 ya. Oke, saya cek dulu untuk klasemen akhir keseluruhan. Pak Seba jawab 77, Pak.
Oke, ini klasemen akhir. Jadi yang masuk 15 besar itu bisa dilihat. Oke, sampai 15. Bisa dilihat namanya, yang 15 ini apakah dari Mataram semua atau ada yang luar daerah? Bisa ntar di Mataram, Pak. Oke, yang lainnya sampai 15. Yang dari Bima diantarin ke Bima, Pak. Ya, makanya saya tanya, karena cakupan delivery-nya ini terbatas. Nggak mungkin dikirim ke Bima. Itu ada yang saya lihat, ada yang di Praia, Pak, ada yang Sumbawa. Nah, yang Sumbawa Bayan, ini, Pak, Bayan. wah, Bayan kejauhan juga. Yang bisa dicakup itu Mataram, sama yang sekitarnya Lombok Barat, yang dekat-dekat Mataram gitu lah. Bagi yang benar-benar tidak bisa dijangkau ya nanti jelaskan temannya yang di Mataram naik gitu ya. Oke. Yang dari Bayan mau kok dia ngambil, Pak, namanya makanan. Ya kalau mau ya ke kampus aja, nanti dari kampus kan bisa untuk hari tersebut. Kalau mau misalnya. Iya Pak, mau Pak. Oke, di Sekri kayaknya banyak juga nanti yang di sana. Oke, itu ya. Hasilnya sudah didapat, nanti saya hubungi lah ininya apa namanya. Untuk link mendaftar. Ya langsung daftar aja karena strukturnya terbatas. Misalnya nanti telat mendaftar, kuota sudah terpenuhi ya nggak bisa. Ini nggak bisa masuk. Nah itu ya. Jadi saya hubungi masing-masing orang ini. Oke, untuk pertemuan pertama ini cukup ya saya rasa sebagai perkenalan dulu ya, dan permainan sedikit tadi. Untuk materi nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya dan informasi terbaru nanti kita sampaikan melalui grup WA yang sudah buat gitu ya. Oke, silahkan mungkin. Prosesnya gini aja, Pak. Gimana? Prosesnya Kahoot aja, Pak. Post-test Kahoot ya nanti bisa kita atur lah. Oke ya, saya tutup berarti ya untuk pertemuan hari ini. Silakan mungkin nanti ada yang lanjut kuliah lagi atau kegiatan lainnya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Pak. Makasih banyak, Pak. Makasih banyak, Pak. Ini, Pak.